populasi di pondoknya itu yaitu sebanyak 149 santri. Dan dihitung pakai rumus Schofien menjadi sampelnya itu menjadi 66 responden. 66 responden itu dibagi menjadi dua, yaitu kelompok intervensi 33 dan kelompok kontrol 33. Dan teknik sampling-nya saya menggunakan proportion sampling karena ada memiliki kriteria eksklusif. Instrumen penelitiannya biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan generasi muda tentang pengertian thalassemia dan penyebab dan pewarisan thalassemia dan pembawa sifat atau karir thalassemia, kemudian pencegahan dan pengobatan thalassemia. Instrumen ini menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya oleh Wahidiyat et al. Tentang pengetahuan thalassemia pada remaja Indonesia. Bentuk kuesionernya yaitu 12 pertanyaan. Pilihan jawabannya yaitu dia, tidak, dan tidak tahu. Kemudian menggunakan tes dan post test. Scoring kuesionernya jawaban benar 1, jawaban salah atau tidak tahu itu 0. Interpretasi tingkat pengetahuan baik itu 76 sampai 100%, cukup 56 sampai 75, kurang itu 55%. Uji validitas dan reliabilitasnya itu uji validitas biasanya menggunakan instrumen tingkat pengetahuan thalassemia yang diadaptasi dari penelitian Wahidiyat et al. Kemudian uji validitas menggunakan metode Pearson correlation dan point serial correlation. Item dinyatakan valid apabila p-value kurang dari 0,05. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan seluruh item kuesioner valid. Dan uji reliabilitasnya uji reliabilitas menggunakan proses alpha dan instrumen dinyatakan reliable apabila proses alpha-nya lebih atau sama dengan 0,60. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan seluruh item kuesioner reliable dan layak digunakan. Analisis penelitiannya digunakan untuk menggambarkan distribusi karakteristik responden dan tingkat pengetahuan. Hasilnya akan disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Analisis bivariatnya bertujuan untuk melihat pengaruh edukasi kesehatan video terhadap tingkat pengetahuan generasi muda tentang thalassemia sebelum dan sesudah intervensi. Uji statistiknya menggunakan variat sample test digunakan untuk melihat perbedaan nilai pretest dan post test pada kelompok yang sama. Kemudian independen testnya digunakan untuk melihat perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol. Kemudian juga uji nya digunakan untuk melihat perbedaan pretest dan post test jika tidak normal. Dan Mann-Whitney test digunakan untuk melihat perbedaan antara kelompok intervensi dan kontrol jika tidak normal. Terima kasih. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh mahasiswa. Beranjak pada acara berikutnya adalah pemberian pertanyaan dari oponen yang hadir. Untuk oponen pertama, pada saudara Furqan dipersilakan. Mengapa kamu memilih tempat penelitian ini di pesantren tersebut dan kenapa tidak di sekolah umum? Oke, baik. Apakah yang ada hubungannya? Kepada saudara Rizky silakan dijawab. Soalnya belum selesai. Oh belum. Ayo silakan. Dikira udah. Ciri banget ya bikinan ya, jadinya ini belum selesai mau dijawab langsung sama Rizky.
apakah emang ada hubungannya dengan frekuensi thalassemia di daerah atau di pesantren tersebut? Terima kasih. Silakan kepada saudara Rizky jawab. Tadi udah kayak Ya, Bapak pertanyaannya, kenapa milih tempat penelitian di pesantren? Kenapa enggak di sekolah umum? Apa ada preferensinya? Oke. Di tempat saya itu ini tidak, ya di pesantren tidak ada prevalensinya, tapi di Indonesia ada 3-10%. Jadi edukasi ini diberikan kepada orang yang terlihat sehat sebagai upaya pencegahan. Thalassemia merupakan penyakit genetik yang diturunkan. Seseorang bisa menjadi karir itu tanpa menyadarinya karena tidak memiliki gejala sama sekali, seperti thalassemia yang memiliki thalassemia mayor. Kenapa? Dia kenapa di pesantren? Oh, kenapa di pesantren? Karena di pesantren itu kayak kurang ada edukasi kesehatan, kemudian tidak memakai HP, jadinya kurang informasi, jarang searching, terus belajarnya tentang kebanyakan agama gitu, jadi kurang. Masuk. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih kepada saudara Purban atas pertanyaannya. Lanjut ke oponen kedua, kepada saudara Pijar, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini bertanya, mengapa thalassemia penting dipelajari oleh remaja yang sehat? Silakan kepada Rizky jawab. Hampir kayak tadi sudah. Thalassemia penting dipelajari oleh remaja yang sehat karena thalassemia merupakan penyakit genetik yang dapat diwariskan setelah seseorang dapat menjadi pembawa sifat tanpa menunjukkan gejala. Pakai bahasa kamu dong. Kurang jelas. Saya lihat itu. Kenapa? Coba dong. Maaf. Ya baik, saya ulangi lagi. Mengapa thalassemia penting dipelajari oleh remaja yang sehat? Karena remaja yang sehat itu tidak terlihat apakah dia karir atau pembawa sifat genetik thalassemia atau tidak. Jadinya saya mengedukasi pada remaja yang terlihatnya sehat. Udah gitu Baik, terima kasih kepada saudara Pijar atas pertanyaannya. Selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi dari kedua orang penguji. Untuk itu, kesempatan pertama kami persilakan Ibu Elvina Yulidar untuk memberikan pertanyaan, saran, dan masukannya. Kepada Ibu Elvina, dipersilakan. Ya. bagus jadi pembahasannya. Oh, iya. Rizky, selamat ya udah maju ke halaman proposal. Jadi pembelajaran buat semuanya bahwa yang namanya kalau sudah terjadi untuk sidang proposal atau sidang akhir, mohon transkripsinya harap dikasih ke dosen penguji dan pembimbing itu minimal itu H-3, maksimalnya itu H-1 apa ya, karena kan kita itu harus baca dulu ya kan. Ini ibu nggak baca liputannya lumayan, apalagi baca ya, ini belum semuanya dibaca soalnya, ini baru liputannya sekarang ya. Jadi kalaupun memang kan ibu bisa bacanya pagi, jago saya siang, memang saya pagi nggak ngajar ya, baru juga beres ngajar ini ya. Jadi emang harus diberikan maksimal H-1 ya, karena kita harus baca dulu ya. Kemudian untuk daftar sidang ya, daftar
mengatur ruangannya, jadi jangan sampai kan bentrok ya. Ada yang sudah terjadwal ternyata ruangannya belum ada, jadi kan itu membingungkan ya. Jadi harap ketika mau mendaftar ya, jauh-jauh hari itu sudah menghubungi Bu Indah ya sebagai koordinator. Jangan sampai ada salah paham antara dosen, pembimbing dengan koordinatornya ya. Oke, Rizky udah maju ke tahap berikutnya itu dengan sidang proposal ya. Rizky mau nggak ada SP kan ya? Nggak ada SP kemarin udah aman ya. Berarti kalau udah aman, insya Allah kita kan 18 Juli Pak, target Pak 18 Juli untuk target sidang akhir. Jadi harap cepat, apalagi ini di sekolahan ya. Tadi juga nanya kalau di sekolah gimana Kevin? Kalau di sekolahan nanti tinggal konfirmasi aja kepada pembimbing karena etik lama ya. Habis ini segera melakukan uji etik karena antriannya sudah 200 mahasiswa ya. Jadi harap segera, jangan ditunda-tunda ya. Pertama kasih masukan dulu ya, kasih masukan terhadap draft yang sudah dibuat oleh Rizky Firdaus. Pertama, tanda tangan Pak Kamal nggak ada ya. Kalau tanda tangan Pak Kamal nggak ada kan saya nggak tahu ini di ACC sama Pak Kamal untuk sidang atau kamunya nyogok ya. Nah ya harusnya kan kalau sudah siap dan sudah lama loh ini dari tanggal 20 minta jadwal kan Rizky kan, tapi ini nggak ada ya, nggak ada tanda tangan Pak Kamal. Kemudian bentuk penulisan ya, typing error, kemudian size penulisannya kayak di daftar isi ini kayaknya font penulisannya bukan Times New Roman, kayaknya ini Celebrate ya, coba dicek kembali. Kemudian spasi sama ukurannya ya, kapan harus menggunakan kapsul, kapan harus menggunakan bold ya, harus dicek kembali ya. Mari oke, ini kamu kayaknya di sini bold semua ya, dihitamin semua sama kamu yang untuk daftar isi, nanti dicek kembali. Kemudian dicek kembali penggunaan bahasa asing kayak tadi pretest, post-test itu kan merupakan bahasa asing yang harus dicetak Miring ya kan. Nah, jadi harus diperhatikan kembali. Kemudian kapan harus memberikan garis pada begini, lampiran satu ini kamu garis semua, padahal itu nggak perlu digaris. Nanti coba lagi buka buku panduannya ya. Kemudian di bab 1 kurangi penggunaan, kalau bukan kurangi ya, tidak boleh sebenarnya, tidak boleh menggunakan kalimat penghubung di awal paragraf ya. Ini banyak banget nih awal paragrafnya, selain itu, saat ini, namun, padahal, dalam konteks, dengan demikian. Nah itu merupakan kata penghubung, yang kata penghubung itu tidak boleh diberikan di awal paragraf ya. Jadi nanti dicek kembali, ini udah ibu lingkar ya, boleh kamu redaksinya kamu ubah sedikit ya, untuk menghilangkan kata penghubung di awal paragraf ya. Kemudian tadi melanjutkan pertanyaan dari Purwan ya. Oke, tadi kan Purwan bertanya kenapa ngambil di pesantren ini. Pesantren ini nggak libur ya? Libur nggak nanti? Enggak. Oh nggak libur. Ya. Jadi siswanya tetap di situ. Siswanya banyak. Kalau di saya sedikit cabangnya soalnya 149 populasinya. Total keseluruhan. Dan ini kan mau liburan nih, mau libur semester kan ya, menaikkan ya, kenaikan. Ini sama nggak kalau pondok pesantren? Kalau sekarang barusan kemarin baru masuk, jadinya beda sama kurikulum ya? Iya. Oh beda ya. Berarti kan aman ya buat Purkona. Jadi ketika anak-anak sedang libur, Purkona aman melakukan penelitian ya dek. Karena kan kita melihat kayak anak-anak SMA ya, karena kan kita melihat yang anak-anak SMP, ngejar anak SMP, ngejar anak SD itu kan sudah pada mau libur kan. Ini aja kan udah ulangan nih ya, jadi harus waspada. Terus tadi kan melihat bahwa pesantren itu nggak ada dan prevalensinya nggak ada. Nah terus kenapa nih fokusnya tadi mengambil di sini? Karena kan ada fenomena bahwa saya tertarik nih mengambil di sini, misalnya pernah dulu ada yang kedetek, padahal dia kayak anak biasa aja tapi ternyata dia talasemi. Nah itu kan bisa
Tidak ada. Hah? Eh, Kalau ada fenomena oh, ngapain di sini? Ngapain? kayak tracingnya karirnya itu kayak nggak terdeteksi bu. Ya. Nggak ada tanda-tandanya. Betul, maksud pertanyaannya begini. Kenapa fokusnya itu di pondok pesantren ini? Ada apa sih pondok pesantren ini? Kenapa kamu milih di sini? Gitu? Kenapa pemilihan tempatnya di sini? Kalau di sini kan kamu sudah melakukan observasi awal di pondok, ditemukan sebagian besar santri masih belum memahami secara menurut tentang talasemi. Ya. Oke, ini kan secara kerespondennya, Ya. ya kan. Tapi kalau ke pondok pesantrennya sendiri kenapa? Kenapa pemilihannya di pondok pesantren? Karena kayaknya belum ada Sudah ngomong penelitian. sama ini, sudah ngomong sama orang pesantrennya enggak? Sudah. Ngomong apa? Ya, Dari datanya bagaimana di pondok pesantrennya? yang dari sini terus kayak belum ada edukasi tentang alasannya, belum ada tahu. Itu gapnya langsung ke talaseminya kenapa? Kan kalau mau memberikan Kemkes kenapa enggak? Pondok pesantren itu kan banyak penyakit kulit, ya kan? Atau misalnya COVID atau apa ya? Mana sih? Dermatitis ya. Nah, kenapa ke talasemi fokusnya? Ataukah kan biasanya kan kita kalau mau melihat sesuatu itu kan, oh di sini pernah bu ada kejadian. Nah itu gap. Kenapa harus di situ gitu? Atau misalnya Furqan di Rizky, Bu. di sini bu, misalnya nih ya, pondok pesantrennya itu jauh dari paskes, kemudian anak-anak di sana tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, atau misalnya pesantren itu tidak berkolaborasi dengan tim kesehatan, atau gimana ya? Ini harus ada ya deh. Karena apa? Karena fokus penelitian, karena kan pasti juga nanti ketika Purko mendatangkan penguji lahan di sini kan pasti dia akan bertanya ada apa nih sama pondok pesantren saya gitu, ada apa? Apakah memang pernah ditemukan kasus talasemi di situ? Ya Purko? Rizky, Bu. Rizky? Ya, oke. Kemudian, kemarin sebagian besar santri masih belum memahami secara menyeluruh tentang talasemi. Oke, kalau secara sebagian besar misalnya kalau sebagian besar itu sudah hampir 80% ya kayak tadi. 60-70% ya. Harusnya menyeluruh dan semuanya. Nah, ya ini kan bahasa kamu ini ya. Atau misalnya kamu nggak usah bikin sebagian besar deh. Harusnya misalnya dari 10 misalnya 10 yang saya wawancarai 6 mengatakan gitu tuh tidak tahu tentang pengertian penyebab apa gitu tuh ya. Jadi kalau misalnya yang paling paham, pernah tahu, pernah mendengar atau pernah mendapatkan informasi dari rumah atau dari televisi, nah seperti itu ya. Nah ini sebagian besarnya kan datanya masih canggung ya. Kemudian oke, kenapa mengambilnya tentang video? Kenapa medianya pakai video? Kan tadi kan di situ nggak ada HP, nggak ada nanti gimana tuh? Kenapa harus video? Oh, memang Pak. Masih, iya, proposal. Videonya udah disiapin nih. Ya. Kelihatan ada. Tingkat 3 mah nanti final kalau tingkat 2 tahu, kalau tingkat 3 belum dicek sama final. Oh kenapa? Iya tingkat 2 itu. Nanti final cek lagi ya Pak. Oke Pak, nanti final doang. Oke Pak. Jauh begini.
karena menurut saya kalau dari ceramah omongan itu kayak kurang fokus jadinya. Video kan bisa sekalian nonton, menurut saya kayak seru aja bagi remaja, apalagi di pesantren. Jadi kalau nonton dari layar itu kayak lebih fokus di situ. Oke, kalau video itu penangkapan ya. Iya. Mungkin bisa ditambahin juga di bab satunya ya, mengapa medianya pakai video. Karena apa? Karena kalau live biasanya anak-anak tuh udah baca udah buang gitu. Kalau video tuh suka kerekam dengan sendirinya gitu, dan medianya sangat menarik kalau dengan video gitu tuh. Ya, kalau bisa videonya tentang kayak gimana? Penjelasan gitu. Penjelasan ada kayak ini enggak, kayak contoh-contoh yang bikin videonya di situ kan apa ininya? Iya. Hah? Editor. Iya. Jadi Oh, potongannya. Enggak. Bukan. Kayak enggak pakai muka khusus gitu. Nah, harusnya pakai muka kamu lebih bagus itu deh. Iya deh. Ya, dari kamu yang memberikan edukasi. Coba tunjukin video. Nah, Coba tunjukin dulu. Captionnya pakai begini. Tahukah kalian bahwa thalassemia, penyakit kelainan darah ini, masih menjadi masalah besar di Indonesia? Ribuan anak lahir dengan kondisi ini setiap tahun. Thalassemia disebabkan tubuh tidak bisa membentuk hemoglobin secara normal, membuat sel darah merah mudah rusak dan tubuh mengalami anemia kronis. Gejalanya meliputi tubuh lemas, wajah pucat, pusing, hingga gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Pernahkah kamu berpikir bahwa merasa sehat berarti bebas dari thalassemia? Mungkin itu salah besar. Seseorang bisa menjadi pembawa gen thalassemia tanpa menunjukkan gejala sama sekali. Mereka bisa sekolah, bekerja, dan hidup normal tanpa sadar. Masalahnya, risiko besar muncul jika dua pembawa thalassemia menikah. Ada kemungkinan 25% anak mereka lahir dengan thalassemia mayor yang butuh transfusi darah seumur hidup. Jangan merasa aman hanya karena sehat. Jangan takut atau malu untuk melakukan tes carrier thalassemia. Bukan seperti yang banyak dikira. Thalassemia itu bukan penyakit menular. Ini adalah penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua. Risiko penyakit keturunan seperti thalassemia bisa ditentukan sejak bayi masih dalam kandungan. Mari kita belajar bersama. Setiap orang punya dua gen dari orang tua. Ada 3 kondisi: normal, carrier, pembawa gen, atau penderita thalassemia. Pertama, jika kedua orang tua normal, risikonya anak pasti normal, tidak jadi carrier atau penderita. Kedua, jika salah satu orang tua carrier, anak berpeluang 50% normal dan 30% carrier, tapi tidak ada terkena thalassemia. Ketiga, ini kondisi berisiko. Jika kedua orang tua carrier, ada risiko 25% anak akan lahir dengan thalassemia. Keempat, jika satu orang tua menderita dan satunya normal, semua anak akan menjadi carrier, biasanya saja tidak pernah berada. Kelima, jika penderita menikah dengan carrier, risiko anak terkena thalassemia cukup besar, sampai 50%. Keenam, dan paling berisiko tinggi jika kedua orang tua menderita, anak akan pasti terkena thalassemia. Paham risiko genetik sangat penting. Yuk waspada dan adakan pemeriksaan kesehatan sebelum dan selama kehamilan. Diagnosis masalahnya dilakukan melalui beberapa pemeriksaan
Iya, di terakhir. Nah, nanti pembedanya bagaimana nanti kamu mau melakukan ini kelompok intervensi, kelompok kontrol, nanti bisa nggak? Itu kan bisa tempat kan? Ya, kalau kelompok kontrolnya itu cowok, yang intervensinya cewek. Kenapa harus cewek cowok yang dibedain? Kenapa nggak di barengan? Karena ya dari boleh di sana. Dari pondoknya nggak boleh digabung. Iya. Oke, kita ketujuan khusus deh. Ketujuan khusus, saya agak ada tambahan nih ya. Tadi bacanya agak sembilan antara poin A, poin B, poin C, poin D. Poin A itu kan sebelum diberikan edukasi untuk intervensi dan kontrol, ya kan? Kalau yang B, yang poin B ini yang setelah diberikan edukasi kelompok intervensi, C setelah diberikan edukasi juga kelompok kontrol ya, setelah post test pada kelompok kontrol, ya kan? Ya. Nah, yang poin sebelum harusnya bikin dua di sini deh, terpisah. Jadi sebelum intervensi dan kelompok sebelum yang intervensi dan kelompok kontrol itu ada poin A dan poin B. Jadi agar apa nanti karena kan tujuan khusus ini adalah membaca jawabannya akan terjawab pada saat di kesimpulan, ya kan? Jadi agar nanti kamu kalau kayak gini kesimpulannya nanti cuma ada 4 gitu. Ya padahal sebenarnya ada 5. Di situ ada sebelum dan ada sesudah. Ya, paham ya? Ya. Kemudian Rizky bisa jelasin nggak penyebab dari thalassemia? Penyebab dari thalassemia. Ada nggak penyebabnya? Kalau melihat dari video tadi kan tidak jelas. Apa? Karena orang tuanya memiliki sifat thalassemia. Oke, dia idiopati kan? Ya, idiopati. Kemudian rata-rata dia apa? Jatuhnya ke keturunan, ya kan? Nah, di sini saya melihat bahwa di bab 2-nya Rizky itu hanya sedikit ya materi thalassemia. Coba ditambah kayak penyebabnya, ya, kemudian rangkaian tadi kan ada yang kalau dia berapa persen ibunya, anaknya berapa persen nanti yang kena, itu nggak ada di sini di bantuannya Rizky, ya. Nanti penjelasannya karena thalassemia itu panjang kalau mau diceritain, ya. Oke, dan Rizky juga harus di luar kepala thalassemia itu apa pembagiannya, ya. Kan thalassemia di mayor ada minor itu apa, mayor itu apa, nanti takutnya ada yang bertanya dari pihak pondoknya, jadi harus lebih berani memberikan jawaban, ya. Oke. Kemudian untuk literatur review di jurnal ini enggak bentuk kayak gini deh, harusnya dinarasikan, ya, enggak bentuk kotak-kotak kayak gini, ya, harus dinarasikan. Kemudian di bab 3 di definisi operasional buka. Definisi operasional kayaknya bentuk tabel definisi operasionalnya buka lagi deh buku panduannya. Nggak ada kategori deh di belakang. Yang terakhir itu kolom yang terakhir itu adalah skala ukur, ya. Dan untuk edukasi itu nggak dikategorikan diberikan edukasi tidak diberikan edukasi. Ini kan edukasi mah nggak jadiin patokan kamu untuk diukur gitu tuh. Apa yang diukur edukasinya gitu tuh, ya. Jadi masih penting tingkat pengetahuan aja. Tapi di sini skala ukur tingkat pengetahuan bukan merit. Itu kan tahu kali. Ya. Rizky, Ya. yang mana? Skala ukurnya yang mana? Numerik. Kenapa merit? Oke. Kayak Kan skor. skala ukur itu ada berapa sih? Ya. Skala ukur macam-macam skala ukur apa? Ada 4 apa aja? Numerik. Kalau ukur ordinal. Ya, iya. Ordinal. Tidak
66 berarti ya? Iya. 66 33 gitu kan? 33 cewek, 33 cowok gitu. Iya. 33 cewek, 33 cowok. Bagaimana cara yang di kelompok kontrol, bagaimana kelompok intervensi bagaimana? Kelompok intervensinya kan cowok, terus yang dilakukannya 3 hari. Hari pertama tes video, tes dulu kan intervensi. Kemudian diberikan video lagi ke hari kedua, kemudian 3 hari juga diberikan video, kemudian Selama 3 hari diberikan video. iya, habis itu terakhir pakai diberikan proses Untuk kelompok intervensi. intervensi. Kemudian yang kontrol itu pertama diberikan proses, pretest, kemudian ikut di hari ketiga langsung. Keduanya tidak apa-apain dulu. Di hari ketiganya langsung diberikan post test. Habis itu langsung diberikan video. Diberikan post test dulu sebelum diberikan video. Setelah post test diberikan video. Ya. Hah? Iya. Kelompok apa? Kontrol. Dilihat dulu bagaimana perbedaannya kalau melihat video dan tidak melihat video. Tapi nanti harus ada justifikasi ya, karena kan jenis kelamin nanti berpengaruh juga ini, ya kan? Jenis kelaminnya ada nggak pilihannya? Justifikasi pilihnya jenis kelamin? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada ya? Ada di jenis kelamin, kamu mau gimana sih? Ada di jenis kelamin, ya? Nanti kenapa dipakai ini? Karena kan nanti lihat nih kelompok yang intervensi yang cewek ya? Kontrol. Yang kontrol yang cewek, Ya. yang cowok yang pakai intervensi. Ya. Harus ada justifikasi ya nanti ya, kenapa pemilihannya harus kelompok kontrol yang cewek, kelompok intervensi yang cowok. Ya harus ada justifikasi dan harus ada yang menyatakan. Ya, terus usia. Ini anak SMP apa SMA sih? SMA. SMA ya. Ya. Oke deh, dapat. Terima kasih. Gitu ya. Tambahan itu apa? Nomor identitas. Inisial responden yang ada di situ di identitas responden. Ya. Jadi ini tahu itunya siapa-siapa. Ya. Jadi tadi saya sudah perhatikan ya. Jadi di pesantren nanti justifikasinya ditambahkan. Apalagi tadi kamu kan perempuan ya. Kontrolnya nanti juga ditambahkan tuh ya. Iya alasannya kenapa ya. Ya. Kemudian tadi hipotesis, untuk hipotesis dibuat, kalau kontrol juga dibuat, tahu kan ya tadi. Terus untuk penyebab thalassemia nanti dijelaskan penjelasannya ya. Terus nanti gini apa namanya, kamu harus kuat betul pada nanti. Kamu harus kuat di materinya ya. Karena kamu berjawab sekarang aja kalau masih belum jebol harus diarahkan. Sedangkan ketika di pesantren nanti kita nggak bisa bantu, paham ya? Kamu harus bisa jawab sendiri. Kalau kamu bisa kuat materinya, paham ya? Belajar yang benar kamu di sini. Oke, saya itu aja teman saya. Nah, jangan lupa nanti kamu lihat lagi typing errornya. Sepertinya punya kamu masih belum selesai. Di sini contohnya juga dari sini aja kamu tebal semua ya. Padahal sudah diingatkan masing-masingnya. Supaya nanti ketika hasil yang dan hasil ada lagi masukan yang sama. Ya udah nanti habis ini paling cepat-cepat. Oke, nanti untuk nama pesantrennya tulisannya apa lagi? Iya nanti. Ya, pesantrennya pesantren apa? Kalau edukasi kesehatan Ini baru nih udah masuk
Sudah, Pak. Saya sama itu. Saya Kalau misalnya kita itu mahasiswa boleh nggak Pak? Kalau mediasi ya Pak? Ya. penguatan materi yang harus disiapkan, apalagi tempatnya di pesantren. Walaupun pesantren di sini memang eksklusif ya, karena jarang dilakukan penelitian kan, tapi karena jarang itu biasanya pertanyaannya akan banyak, karena mungkin saja santri maupun guru itu akan pengen tahu. Sebab itu pasti harus siap-siap mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin ya untuk penguasaan materi. Nah, untuk berita acaranya pada hari ini tanggal 2 Juni tahun 2006 dalam pemilihan seminar MDC Firdaus berakhir di jam 2 sampai jam 3 sekarang. Disimpulkan banyak perbaikan yang harus diselesaikan dari tim pengujian tadi. Paham ya, ya? Perbaikan itu harus segera dilakukan dalam 1 minggu. Dan jangan lupa catatan banyak tadi segera diperbaiki ya. Untuk videonya mungkin ada masukan tidak? Videonya Dan nanti boleh dikirim lagi ya videonya ya? Mau kirim lagi tadi kan soalnya agak berbeda. Ya nanti kirim lagi ya. kirim lagi ya. Untuk apa namanya ya? Disimpulkan bahwa sidang proposalnya dapat dilanjutkan, kemudiannya dengan perbaikan yang tadi disampaikan. Ya, demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya bagi 1 Nasrul Kamal, kemudian 2 Nasrul Minaj dari SPNK. Salah Linda. Tuh, oh iya benar. Yanda dari mana? Lidah. Wow, dari mana? Dari tadi. Google. Dari Google. Dan nanti kalau perbaiki dia, ya cek ya kan udah banyak ya. Kalau jangan lihat satu, cek data validasi. Biasain dia kalau mahasiswa ya. Dengan nilai rata-rata ya cukup lah ya. Mengetahui ketua Polisi dan Polisianes pada dunia SKPN. Silakan teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Alvina dan Bapak Kamal atas pertanyaan, saran, dan masukan yang telah diberikan. Demikian acara seminar proposal ini telah kita ikuti bersama. Semoga evaluasi yang diberikan dalam seminar proposal hari ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Proposal skripsi mohon segera diperbaiki agar dapat segera melakukan proses penelitian. Ucapan terima kasih kepada seluruh penguji dan selamat kepada mahasiswa. Marilah kita tutup acara seminar proposal skripsi pada hari ini dengan membaca hamdal. Alhamdulillah.
Saya selaku moderator mohon izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Sudah. Judulnya.